Malaysia didesak untuk bertanggung jawab secara transparan dan imparsial atas kasus penembakan oleh polisi maritim Malaysia yang mengakibatkan 1 korban jiwa dan 4 terluka. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh dan mantan Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Pak Beni, Pak Oleh, selamat sore. Selamat sore. Bung Kevin, selamat sore. Baik, terima kasih atas waktu bersama kami di Prime Time News. Pak Beni, ada perbedaan keterangan yang disampaikan antara aparat Malaysia dengan WNI yang menjadi korban. Ini terkait dengan kronologi ya, sehingga kemudian yang mengakibatkan adanya motif penembakan itu. Menurut Anda, mana yang lebih masuk akal? Saya lebih percaya keterangan masyarakat kita dan jangan pernah percaya keterangan yang diberikan oleh otoritas Malaysia. Karena begini Mas, peristiwa ini bukan peristiwa pertama kali. Dan kalau kita mau membongkar bobrok kejahatan perlakuan aparat-aparat Malaysia kepada para pekerja migran kita, itu banyak kasus, tidak hanya dalam kasus penembakan. Satu misalnya, kalau kita bicara PMI Unprocedural ke Malaysia, ini tidak berdiri sendiri, dilakukan oleh sindikat mafia yang ada di Indonesia. Tapi oknum Malaysia itu justru menginginkan orang kita berangkat secara ilegal. Nah, ilegalnya pekerja kita di Malaysia itu menjadi alat sandera agar pekerja kita dibayar murah. Jadi ini jelas simbiosis mutualisme antara Indonesia dengan sindikat dan mafianan dan juga pihak Malaysia. Kedua, tidak kasus penembakan ini. Bagaimana perlakuan mereka, ya, kata-kata verbal yang tidak senonoh, kasar, selalu memanggil Indon pekerja kita, mereka yang dirazia kemudian menjalani proses hukum, divonis penjara, ternyata setelah masuk ke detensi tahanan Malaysia, itu lamanya melebihi vonis ya yang dijatuhkan oleh pengadilan Malaysia. Mereka mengalami double penalty misalnya. Nah, di tahanan mereka dirampas harta benda mereka, kalung, cincin, gelang, kemudian handphone, bahkan harta benda mereka ini diakui oleh semua anak-anak bangsa kita. Jadi segera Indonesia tidak boleh memandang remeh peristiwa ini peristiwa yang berulang. Kemudian kita harus melakukan renegosiasi secara berani dengan Malaysia. Indonesia para pejabatnya tidak boleh bermental inlander, karena sering saya mendengarkan dari dulu saya masih kepala BP2MI, ketika saya bersuara keras, mereka selalu menggunakan bahasa kita tidak boleh keras karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Nah, ini harus dihentikan demi dignity merah putih kita, demi harga diri negara kita. Nota diplomatik harus segera dikeluarkan, sikap protes harus segera dilayangkan, kemudian meminta agar Malaysia melakukan pengusutan dan proses hukum sebagaimana hukum yang berlaku kepada para pelaku. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah meminta Malaysia meminta maaf. Selain kita membicarakan kembali secara ke dalam langkah-langkah renegosiasi tentang penempatan pekerja kita di Malaysia. Pak Beni, kalau misalnya aparat Malaysia mengatakan tidak mau melakukan kekerasan, tapi kenapa kok kemudian aparat mereka dengan mudah bisa melakukan penembakan begitu saja terhadap warga negara Indonesia begitu? Ya, Malaysia Indonesia ini kan punya hubungan yang buruk dalam beberapa hal ya. Ada sikap sentimen Malaysia kepada Indonesia, apapun yang melatar belakangi, dan perilaku sentimen ini juga terjadi ya diekspresikan oleh petugas-petugas Malaysia, oknum-oknum yang bahkan ada di pemerintahannya kepada para pekerja migran kita. Dulu saya pernah melontarkan gagasan, kalau Malaysia tidak merubah perilakunya, kekejaman terus dilakukan, ya cara-cara yang eksploitatif, penghinaan, bahkan secara verbal selalu menyebut Indon, ya perampasan harta benda mereka terus terjadi. Saya tawarkan waktu itu tarik semua pekerja Indonesia yang ada di Malaysia di perkebunan sawit. Ini langkah ekstrim kita untuk menunjukkan kita negara besar yang punya dignity, dan kita tidak ingin ada satu negara pun di dunia ini termasuk Malaysia yang memandang rendah negara kita. Saya yakin Mas, Malaysia itu butuh kita, perkebunan sawit Malaysia butuh orang Indonesia. Jadi kalau kita tarik, bangkrutlah perusahaan-perusahaan perkebunan di Malaysia. Dengan catatan, karena mereka bekerja di perkebunan, mereka kembali ke Indonesia dipekerjakan di lahan-lahan perkebunan milik negara yang hari ini dikuasai PTPN atau BUMN misalnya ya. Itu contoh. Tapi minimal langkah berani untuk kita menarik ini akan memaksa Malaysia untuk duduk kembali melakukan negosiasi dengan Indonesia, yaitu mengatur perjanjian yang fairness, yang menghormati kemanusiaan, yang menghormati hubungan antar negara ya dengan semangat kesetaraan dan saling membutuhkan. Oke.
Pak Oleh, kalau misalnya memang kejadian ini sudah berulang kali terjadi, apakah cukup hanya dengan mengirimkan nota diplomatik saja, meminta kejelasan begitu, meminta transparansi, supaya kemudian kekerasan terhadap warga negara Indonesia tidak terulang kembali? Cukup hanya dengan nota diplomatik saja, Pak Oleh? Sebelum ke sana, saya mengucapkan atas nama DPR bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga Basri. Kita doakan bersama mudah-mudahan almarhum diterima amal baiknya dan ditempatkan di dalam surganya Allah. Dan tentunya kepada korban yang lain juga mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa sembuh sebagaimana sedia kala. Tentu DPR memandang hal ini adalah hal yang sangat krusial ya, karena memang informasi dari berbagai pihak kejadian serupa ini terus berulang-ulang. Seperti apa yang disampaikan oleh mantan BP2MI tadi, bahwasanya ini kejadian berulang-ulang ini seolah-olah dalam tanda petik kita tidak memiliki power gitu dalam rangka menghadapi yang secara ini bukan persoalan besar gitu kan, hanya persoalan bagaimana hubungan bilateral dan hubungan kerjasama antara pekerja Indonesia dengan negara Malaysia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu momentum hal ini rasa-rasanya harus dijadikan sebuah momentum untuk bagaimana memperbaiki perlindungan PMI antar dua negara. Ya, kalau saya lihat dokumen bahwa Indonesia dengan Malaysia ini baru hanya memiliki MOU terhadap perlindungan PMI. Alangkah baiknya kita tingkatkan bagaimana perlindungan ini ditingkatkan lagi. Kedua negaranya ini memiliki menandatangani ratifikasi terkait perlindungan PMI. Nah itu. Nah, kemudian bagaimana simpang siur seperti ini? Apakah hanya perlu dengan surat diplomatik? Rasa-rasanya karena ini kejadiannya di teritorial Malaysia yang notabene juga dilakukan di malam hari, misalkan di pagi hari, kemudian ada perbedaan. Kita mau percaya yang kemana? Apakah yang mau ke Malaysia atau ke orang Indonesia? Tentu kita secara baik saya secara pribadi maupun secara lembaga, tentu ini juga kita biasanya korban lebih jujur biasanya. Korban lebih jujur, lebih percaya terhadap apa yang disampaikan oleh korban. Akan tetapi ini juga karena di wilayah teritorial Malaysia, dan tentu menurut informasi ini juga kami belum mendapatkan dokumen yang valid bahwa undocumented. Nah, ini juga dalam kasus ini seperti apa? Nah, tentu rasa kita untuk membela dan menjalankan undang-undang bahwa negara wajib melindungi warga negaranya baik di dalam maupun di luar. Itu harga mati bukan buat kita bersama. Nah, oleh sebab itu perlu rasanya saya sudah lontarkan dibuat sebuah tim investigasi. Tim investigasi ini sekaligus perbaikan tadi, Pak. Perbaikan tadi. Kalau misalkan kita melakukan protes, saya rasa kita juga udah protes hari ini bahwasanya kita tidak menerima, sekali lagi kita tidak menerima atas perlakuan daripada dalam tanda petik kalau misalkan ini oknum ya, oleh oknum maupun oleh aparat dari Malaysia. Oleh sebab itu protes ini harus terus kita suarakan bersama. Tetapi bagaimana juga protes ini membuahkan hasil yang lebih baik ke depannya. Jangan hanya saja kita protes dengan protes tanpa arah, membabi buta, tetapi substansi perbaikan ke depan. Karena apa? Substansi perbaikan ke depan itu adalah kita Indonesia, rakyat Indonesia tidak mau lagi ada yang meninggal hanya gara-gara soal kita tidak dihargai sebagai buruh migran. Itu saja. Jadi ke depan ini jangan ada lagi kejadian-kejadian serupa. Ini yang harus ini. Nah, kita percayakan kepada pemerintah dalam hal ini dalam rangka kolaborasi di dalam
juga kolaborasi dengan Malaysia. Saya yakin dan percaya bahwa Kemenlu juga akan melakukan hal yang terbaik buat rakyat Indonesia. Kita lihat dulu Pak, kita lihat dulu hasil kerjanya seperti apa. Kalau memang misalkan tidak ada hasil dan ini juga gak jelas, tentu kita akan mengambil sikap tegas bagaimana agar ke depan Indonesia lebih dihormati di negara-negara lain. Ya, baik Pak Benny, supaya kemudian kita tidak hanya melakukan upaya nota diplomatik saja, apa yang kemudian bisa dilakukan lebih tegas lagi supaya Malaysia lebih transparan begitu, memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh begitu Pak Benny? Ya, saya ingin mengomentari dulu ya apa yang dikomentari oleh para pengamat ya, para pegiat pekerja migran. Saya setuju. Setiap peristiwa ini harus menjadi ya alat koreksi, kontemplasi kita. Di satu sisi secara ke dalam melakukan penguatan bagi tata kelola, penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Sehingga suatu saat kita masuk pada satu fase sejarah, tidak ada lagi orang Indonesia yang berangkat secara non-prosedural, misalnya ke luar negeri. Tapi apapun mereka statusnya, berada di luar negeri, ilegal atau resmi, hukum tertinggi adalah keselamatan warga negara. Jadi tanggung jawab negara melalui perwakilan Republik Indonesia adalah menjaga dan memberikan pelindungan setiap keselamatan warga negaranya, termasuk ya para pekerja migran Indonesia. Ini saya kategorikan kejahatan, Mas. Jelas-jelas apa yang dilakukan oleh ya penguat kuasaan maritim Malaysia ini dikategorikan excessive use ya of force. Ini penggunaan kekuatan berlebihan. Ini harus menjadi alat ya Indonesia untuk menunjukkan dignitinya dengan keberaniannya, tidak rendah di hadapan Malaysia demi merah putih ya, demi nama baik negara untuk melakukan protes melalui nota diplomatik yang tentu tidak cukup itu, tapi memaksa Malaysia kita tarik pada satu meja perundingan untuk membicarakan kembali terkait penempatan pekerja migran Indonesia dan aspek-aspek pelindungan kepada setiap tenaga kerja asing atau PMI di Malaysia. Kita harus paksa, Mas. Kita punya keberanian itu. Dan bahkan kalau perlu saya ingin mendorong Indonesia berani melakukan ancaman pada Malaysia untuk menarik kurang lebih ya yang resmi ini ada 890-an ribu yang bekerja di perkebunan sawit dan sektor lainnya di Malaysia. Tapi data dari Kemlu itu selalu menyebut 2,5 juta orang Indonesia yang bekerja. Nah artinya ada sebagian besar yang berangkat secara non-prosedural. Yang saya katakan tadi tidak berdiri sendiri. Malaysia itu justru menginginkan orang Indonesia masuk secara unprosedural karena itu menjadi alat sandera mereka untuk dibayar murah. Ini juga kejahatan yang lainnya. Jadi kejahatan Malaysia kepada Indonesia pekerja migran sudah berlangsung lama. Penggunaan kekuatan berlebihan itu sudah 70 kali berulang, dan bahkan penghinaan secara verbal menyebut orang-orang kita Indon, menghinakan mereka secara ya harga diri, merampas harta benda mereka di tahanan detensi Malaysia, bahkan double penalti tahanan itu harus dialami. Ini harus dihentikan. Saya katakan ini jadi momentum kita untuk menghentikan segala bentuk kejahatan eksploitasi yang sepihak dilakukan oleh pihak Malaysia. Dan ini juga momentum koreksi kita bahwa merah putih harus tetap di tiang tertinggi. Nasionalisme kita untuk membela setiap anak bangsa itu harus menjadi sikap setiap aparatur negara. Kita tidak boleh menjadi inlander, orang yang dinilai negara rendah dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk bernegosiasi dengan Malaysia. Ya, terakhir Pak Oleh, apakah kita bisa percaya bahwa Malaysia akan melakukan pengusutan secara menyeluruh dan bahkan mungkin bisa memberikan sanksi begitu kepada petugas patrolinya apabila memang betul terjadi pelanggaran? Singkat saja Pak Oleh. Baik, terputus. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Benny kalau gitu. Pak Benny, kita masih bisa percaya Malaysia akan transparan dalam hal ini? Singkat saja Pak Benny. Tergantung sikap kita. Kalau para menteri yang terkait dengan penempatan pekerja melihat peristiwa ini sebagai masalah serius, sehingga kita saatnya menunjukkan harga diri dan dignity kita, menyampaikan sikap keras kepada Malaysia, dan kita percaya Presiden juga punya sikap ya yang selalu berbicara tentang harga diri negara, maka saya yakin ini akan memaksa Malaysia untuk duduk satu meja dan kita melakukan negosiasi. Selain Malaysia minta maaf,
Malaysia harus mau untuk kita merevisi, meratifikasi semua perjanjian dan menjamin adanya perlindungan yang lebih kuat kepada PMI dan tidak mengulangi dan tidak terjadi lagi adanya bentuk-bentuk kekerasan dan penembakan kepada pekerja kita. Saya yakin tergantung pemerintah kita kuncinya, Mas. Oke, baik, itu harapan kita bersama. Terima kasih Pak Beni sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Oleh juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.